Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignamasa Namasidang. Baik umat Hindu Sedharma, kali ini bersama saya Nikomang Septiria Ayuni yang akan memandu acara penyuluhan online kelompok binaan penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Kali ini kita bertempat di Pura Tlagetiste, Desa Adat Sibetan, Kecamatan Bebandem. Nah, topik yang diangkat kali ini yaitu peran desa adat dalam penanganan COVID-19. Baik, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, yaitu Dr. Idemade Pidade Manuabe SAG MSI. Beliau merupakan Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Selaku penanggung jawab kegiatan ini, selamat datang Bapak. Dan narasumber kedua kita yaitu Iwayan Putu Januartawa. Beliau merupakan penyuluh agama non-PNS Kecamatan Bebandem. Penanganan COVID-19 di Bali sudah tergolong sangat baik. Ini tentunya merupakan peran serta dari berbagai belah pihak seperti tenaga medis, TNI, Polri, dan tidak kalah penting merupakan peran dari desa adat. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak narasumber. Menurut Bapak narasumber, bagaimana peran desa adat dalam penanggulangan COVID-19 ini? Baik, mungkin bisa dimulai dari Bapak Putu Januartawa. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi berdasarkan keputusan bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tertanggal 28 Maret tahun 2020, di mana dalam keputusan tersebut desa adat berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi COVID-19 dengan membuat Satgas Gotong Royong. Kalau kita lihat dari sistem pemerintahan di desa adat, sebenarnya Satgas Gotong Royong ini sudah ada sejak dulu, namun sebutannya saja yang berbeda. Di desa adat itu ada istilah bage, yaitu yang pertama adalah bage perayangan. Jadi bage perayangan adalah kerama desa yang bertugas di bidang peribadatan. Jadi kerama desa yang bertugas di bidang peribadatan ini adalah mengingatkan tentang kebersihan pura, menjaga pura, dan termasuk upacara keagamaan. Kemudian yang kedua ada bage pawongan. Bage pawongan ini adalah kerama desa yang bertugas di bidang pertumbuhan sumber daya manusia. Jadi bage pawongan ini bertugas mengedukasi daripada kerama desa, para yuwana, terlebih di pandemi saat ini. Jadi bage pawongan ini adalah sangat gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait himbauan-himbauan yang ada dari pusat. Kemudian yang ketiga ada bage palemahan. Jadi kerama desa yang bertugas di bidang keamanan lingkungan. Tugas di sini adalah kerama desa mengamankan wilayah-wilayah teritorial tapal batas daripada desa adat, terlebih di situasi pandemi saat ini yang begitu ditakuti oleh masyarakat umum. Ya, Wah, baik, itu tanggapan dari Bapak Putu Januartawa. Mungkin dari Bapak Idemade Pidade ada yang mau ditambahkan? Sedikit terkait tentang pernyataan tadi Ayuni menyampaikan bahwa ini keberhasilan penanganan COVID di Bali memang sejatinya peran semua elemen. Untuk itu saya atas nama pribadi juga menyampaikan terima kasih kepada tenaga medis, TNI, Polri, lebih-lebih juga yang tadi disampaikan kepada desa adat yang luar biasa. Seluruh elemen ini berjibaku untuk mengatasi
penularan COVID secara masif. Dan Astungkare Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang mendapat apresiasi dari pusat bahwa penanganan COVID di Bali itu sangat baik. Hal ini juga merupakan prestasi semua elemen termasuk masyarakat kita. Masyarakat Bali sangat disiplin dalam melaksanakan himbauan, kemudian instruksi dari pemerintah dan dari adat. Ini juga berikan apresiasi kepada masyarakat kita. Tentu ini menjadi tugas kita bersama. Makanya konsep gotong royong di Bali sudah dilaksanakan dengan baik, lebih-lebih di dalam kehidupan desa adat. Mungkin tambahnya adik. Baik, itu paparan dari para narasumber kita itu sangat baik. Jadi di sini intinya peran desa adat itu sangat penting dalam penanggulangan COVID-19. Semoga dengan adanya apresiasi yang diberikan kepada kita dapat meningkatkan bagaimana kita untuk menangani COVID-19 ini. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber lagi, apa saja kiat-kiat yang dilakukan desa adat untuk mengoptimalkan pencegahan dari COVID-19 ini? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Januartawa lagi. Ya, terima kasih. Jadi berbagai upaya telah dilakukan oleh desa adat dalam menanggulangi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui, desa adat memiliki hukum adat yang sangat mengikat warganya. Biasanya hukum adat tersebut tertuang dalam awig-awig, ilikite, dan perarem. Nah, desa adat ini akan memanfaatkan perarem tersebut untuk membimbing warganya sehingga bisa terhindar daripada COVID-19 ini. Seperti halnya pembatasan daripada kerumunan masyarakat, desa adat tidak melaksanakan usaha desa. Kemudian melarang desa adat, kerama desa adat untuk melakukan upacara keagamaan yang berskala besar yang melibatkan banyak orang, seperti upacara ngaben, kemudian tari agung, itu sangat melibatkan banyak orang. Kemudian di luar daripada itu, jadi desa adat juga mengharapkan keramanya untuk menjaga jarak dan selalu mematuhi aturan daripada himbauan-himbauan yang ada dari pemerintah, baik desa adat ataupun dari pusat. Terlebih adalah mencuci tangan, jaga kebersihan. Di dalam Kitab Menawa Dhamma Sastra bab 5 sloka 19 juga disebutkan tubuh ini dibersihkan oleh air, kemudian pikiran dibersihkan dengan kejujuran, jiwa dibersihkan dengan ilmu pengetahuan, dan batin dibersihkan dengan kebijaksanaan. Nah, dengan itu mari kita sama-sama jaga kebersihan, baik kebersihan jasmani maupun kebersihan rohani. Itu merupakan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Putu Januartawa. Mungkin dari Bapak Idemade Pidade ada yang mau ditambahkan tentang bagaimana langkah-langkah kita dalam penanggulangan COVID-19 ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Mungkin saya pribadi mengajak seluruh umat, seluruh lapisan adat, tokoh agama, mari kita bersama-sama bergotong royong untuk penanggulangan COVID-19 ini dengan cara ya tetap waspada dan disiplin dalam menjaga jarak, kesehatan, kemudian tingkatkan koordinasi semua elemen, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang mencari kesalahan, dan saling menguatkan. Kemudian kita sebagai tokoh agama, tokoh adat harus menjadi figur atau menjadi role model, memberikan teladan dan disiplin kepada masyarakat kita. Kemudian juga khusus bagi desa adat, mari tegakkan aturan dengan baik dalam awig-awig ataupun dalam perarem. Itu. Baik, terima kasih Bapak narasumber atas penjelasan yang sangat luar biasa itu. Jadi seperti yang telah disampaikan bahwa desa adat di Bali sangat berperan dalam penanggulangan COVID-19. Nah, jadi dalam hal ini desa adat juga butuh perhatian. Di
sini saya ingin bertanya, siapa saja yang harus memperhatikan desa adat? Mungkin kepada Bapak Ibu Badi Tidade bisa memberikan penjelasannya. Ya betul sekali apa yang disampaikan tadi, bahwa memang desa adat itu sangat berperan. Nah tentu yang pertama-tama saya sampaikan, yang harus memperhatikan desa adat ya kita sendiri selaku warga atau kerama masyarakat, dengan cara bagaimana memberikan dukungan kepada desa adat, memberikan semangat, motivasi kepada prajuru, apalagi ya ada di bawahnya adalah pecalang yang luar biasa siang malam menjaga kita sehingga kita bebas dari COVID ini. Nah ini perlu kita berikan, paling tidak ada dukungan moral yang penting kita berikan. Selanjutnya yang kedua yang harus memperhatikan desa adat ya tentunya guru wisesa pemerintah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Nah dalam hal ini guru wisesa semestinya memberikan reward atau penghargaan baik personal maupun kelembagaan. Apresiasi ini diberikan atas kinerja yang telah dilakukan oleh desa adat dalam menanggulangi COVID-19 ini. Dengan cara bagaimana? Tentu misalkan dari reward untuk personil modelnya, kalau dia berprestasi mungkin diberikan peningkatan kualifikasi, diberikan kesempatan untuk belajar. Kemudian kalau dia juru bendesa bisa juga diberikan reward menjadi bendesa majelis kecamatan atau majelis kabupaten atau majelis provinsi bendesa agung. Itu bisa diberikan reward bagi bendesa yang berprestasi. Dan selanjutnya dalam yang baca dalam teorinya Abraham Maslow yang mengatakan bahwa seseorang dapat berprestasi atau meningkatkan prestasinya dan memberikan semangat kerja, antusiasme kerja, dan persistensi, yaitu dengan memenuhi ada 5 macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama kebutuhan fisiologi need, yaitu kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Ini diberikan kalau mau seorang itu berprestasi. Yang kedua diberikan rasa aman. Siapapun yang berprestasi harus merasa nyaman. Yang ketiga diberikan kasih sayang. Yang keempat diberikan reward, penghargaan. Yang kelima diberikan aktualisasi diri. Nah ini diberikan bagi beliau-beliau yang telah berprestasi atau dalam memberikan sumbangsih yang positif dalam penanggulangan COVID-19 ini. Juga selanjutnya saya memberikan apresiasi juga kepada juru bendesa untuk tetap semangat mengabdi, mengayah, karena dalam sastra Hindu dijelaskan misalkan orang yang berprestasi itu harus dipenuhi 4 minimal kebutuhan untuk motivasi dalam melaksanakan tugas yang disebut dengan catur angga. Yang pertama bala. Bala itu adalah kekuatan, energi atau logistik. Makanya penuhilah logistik juru bendesa ini. Yang kedua harus ada koce. Koce itu adalah kelengkapan badan. Berikan perangkat yang mendukung. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Wayan Putu Januar Tawo, sudah dibentuk beberapa satgas. Ini bagian daripada koce. Yang ketiga berikan juru bendesa ini ke wahanam atau sarana atau kendaraan, mungkin sudah diberikan. Kemudian yang keempat berikan beliau astra, senjata. Apa itu senjata yang paling baik? Ya berikan pengetahuan, berikan pemahaman yang maksimal pada beliau. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Wah, luar biasa penjelasannya. Jadi bisa dimulai dari diri sendiri. Ya, yang kedua itu dari pemerintah seperti memberikan reward yang sesuai dengan teori yang dari Abraham Maslow tentang motivasi ya. Kali ini kita sudah sampai pada penghujung acara. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, saya
saya meminta kepada Bapak narasumber untuk memberikan closing statement. Nah, mungkin bisa dimulai dari Bapak Idemade terlebih dahulu. Siap. Umat sedharma yang berbahagia, khususnya Jero Pendesa sareng sami, ka pertama titiang ngaturang semaning manah madeng Jero Pendesa miwah kesarengin perangkat desa sareng sami sejepak Karangasem sanes ringgala sanes becik puniki nalar titiang menyampaikan ucapan terima kasih selaku warga utawi kramu nalar selaku guru wisesa khususnya Kementerian Agama, mudah-mudahan lumadak napi sanesapun kemargian ayah-ayah duwene presida memargi antar labda karya stato kena nalar sadi rahayu ngemuliang sabtu wedi santukan ayah-ayah duwene punika ayah-ayah seni mau tamu keping kali titiang aturang mepinunas ngiring sareng sami ngemargiang sudarma pinake sadana utawi tatakan bakti majeng ring ide sing diwasa sane kebaos karma yoga santukan munggah ring kitab Begawan Gita bab 3 sloka 9 ngih punika lakukanlah segala perbuatan sebagai persembahan suci kepada Tuhan yang Maha Esa maka engkau akan dibebaskan dari segala ikatan karma dan penderitaan. Untuk punika ring sloka punika menjelaskan bahwa karma punika nenten wenten teu mapale. Tanpa diberikan imbalan pun yen las carya ngaturang bakti ayah pasti ke pacang ngemulihang paling nenten ngemulihang sadi rahayu kena. Yang pingkalih nalar titiang mengutip sedikit pengenikan guru Gede Pramo saning ngerawang bahwa berbuat baik di masyarakat punika seperti menggali sumur. Di permukaan akan ditemukan tanah, lumpur, pasir, kemudian batu, kerikil. Makanya kita harus dengan tekun selalu menggali sedalam-dalamnya sampai ketemu air yang jernih. Demikian halnya kalau kita menyampaikan tentang kebaikan atau perbuatan baik. Pertama kali kita akan ditertawakan, kemudian dicap munafik, dicerca, kemudian dihina, dibilang sok suci, dan pada akhirnya baru akan percaya. Oleh sebab itu, teruslah berusaha menebar dharma, melakukan kebaikan, memberikan toladan kepada masyarakat. Yakinlah suatu saat sewaktu-waktu akan menunjukkan kepada kita, akan memberikan wajah jernih seperti kebahagiaan, kedamaian, kebijaksanaan, dan keikhlasan akan tercapai. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelum acara ini diakhiri, mungkin ada tambahan dari Bapak Putu Januar Tawa untuk memberikan closing statement kali ini. Ya, terima kasih. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, mari kita sama-sama jaga dan sukseskan program pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, dan desa adat dalam menanggulangi COVID-19 ini. Jangan kita mementingkan ego, apalagi menganggap bahwa virus corona ini sebagai musuh. Sebenarnya musuh terbesar kita ada di dalam diri kita sendiri. Seperti yang termuat dalam Kekawin Ramayana, raga di musuh maparuri hati dia tonggani kan madoh ri awal. Sebenarnya sesungguhnya musuh terbesar kita itu ada di dalam hati kita, tidak jauh dari diri kita sendiri. Kira-kira demikian. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, penjelasan yang luar biasa dari para narasumber kita. Baik umat Hindu Sedharma, demikianlah diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita taati himbauan pemerintah, bekerja
belajar, dan beribadah dari rumah masing-masing. Jangan keluar rumah jika tidak ada sesuatu yang mendesak. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa melindungi kita dimanapun kita berada. Baik, saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.